Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwal wal a'mal ya arhamar rahimin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan, kita dapat berkumpul, dapat bermajelis di rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini untuk membahas ayat Allah tabaraka wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita harapkan dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada poin yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata muallif rahimahullah, fa idza qila lak ma usul thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apabila ditanyakan kepada engkau apa tiga landasan utama, tiga pokok yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, maka jawablah yang pertama adalah pengetahuan ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba mengetahui Rabbnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hendaklah seorang muslim yang mereka mengatakan dia adalah seorang yang beragama Islam, dia mengetahui agamanya, agama Islam, yang dengan agama ini dia beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada dalam agama yang mulia ini, agama Islam. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang muslim
mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara antara dirinya dan Allah wa ta'ala dalam masalah syariat, yang melalui apa yang diajarkannya lah kita beribadah kepada Allah wa ta'ala, yang dengan melalui tuntunannya lah kita mendekatkan diri kita kepada Allah wa ta'ala. Hendaklah seorang muslim mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah 3 landasan yang harus diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Usul yang pertama, pondasi yang pertama dari 3 pondasi tadi, fa'idha qila lak, apabila dikatakan, ditanyakan kepada engkau, man rabbuk, siapa Rabb kalian, siapa Tuhan kalian, maka di sini mulailah muallif rahimahullahu taala anhu menjelaskan, memaparkan kepada kita perkara yang pertama, pondasi yang pertama dari 3 pondasi pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu mengenal Allah azza wa jalla, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau rahimahullah mengajarkan kepada kita dengan uslub soal wal jawab, dengan metode pertanyaan dan jawaban. Dan ini merupakan salah satu uslub minal asalib, salah satu metode dari beberapa metode yang digunakan ataupun yang bisa dipilih untuk menjelaskan sesuatu, untuk mengajarkan kepada orang lain. Ini salah satu metodenya. Metodenya apa? Dengan soal wal jawab. Dan metode ini pernah dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur, yang mana pada saat itu malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti malaikat Jibril tidak mengetahuinya, tapi tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengajarkan kepada manusia yang mendengarkannya. Ini adalah salah satu uslub, salah satu metode yang bisa digunakan oleh seorang yang ingin mengajarkan ilmu kepada orang yang lainnya. Beliau rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, apabila ada yang bertanya kepada kalian tentang Tuhan kalian, tentang Rabb kalian, siapa Rabb kalian, man Rabbu, siapa Tuhanmu, faqul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwa. Maka hendaklah kalian menjawab, Tuhanku, Rabbku adalah Allah wa ta'ala. Rabbku adalah Allah wa ta'ala. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi.
yang dia juga merupakan Rabb bagi seluruh alam. Dia merupakan Rabb yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'budi, adalah sesembahanku. Laisa li ma'bud siwa, tidak ada sesembahan bagiku selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabb jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi anda dan antum semuanya. Rabb ini merupakan nama di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak boleh bagi seorang pun yang memberikan, tidak boleh bagi seorang pun memberikan nama dengan Rabb ini kepada anaknya atau kepada selainnya. Tidak boleh dia punya anak kasih nama anaknya Rabb, tidak boleh. Ini merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nama Allah merupakan khususan hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Rabb ini. Ya, Rabb merupakan nama yang dia khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rabb dalam bahasa Arab ini memiliki makna yang luas. Di antaranya adalah Al-Malik. Makna Rabb di antaranya adalah Malik, yang memiliki, yang menguasai. Rabb juga maknanya Al-Muslih, yaitu yang memperbaiki. Rabb juga maknanya Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur. Ini adalah makna-makna dari kata Rabb dalam bahasa Arab, yang memiliki, kemudian yang memperbaiki, yang mengatur. Al-Malik, Al-Muslih, Al-Mudabbir. Rabb juga maknanya diantaranya adalah At-Tarbiyah. At-Tarbiyah, yaitu yang memelihara, mentarbiyah, menciptakan, memberikan rezeki, mengatur kehidupan kita, menghidupkan, mematikan. Ada makna tarbiyah. Ini adalah makna tarbiyah. Rabb artinya tarbiyah, dan ini makna-makna tarbiyah tadi. Faqul Rabbi Allah, maka katakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sewaktu seorang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah mengatakan bahwasanya yang menghidupkanku adalah Allah, yang mematikanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memeliharaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, ini makna dari ungkapan Rabbi Allah. Alladzi Rabbani, dan dialah Allah yang memeliharaku, dialah Allah Rabbku. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Rabb aku saja, bukan.
Akan tetapi Dia Allah tabaraka wa ta'ala wa rabb jami'il alamin. Allah tabaraka wa ta'ala adalah Rabbul alamin. Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya menciptakan aku saja, tidak. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala Dia jugalah yang menciptakan alam semesta ini. Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya memberikan rezeki kepada aku saja, akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada alam semesta. Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya mengatur aku saja, tapi Allah tabaraka wa ta'ala juga yang mengatur alam semesta ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Subhanallah. Ya, Dialah Allah Rabbi wa Rabb jami'il alamin, yang merupakan Rabbku dan Rabb seluruh alam. Allah Taala telah mentarbiyah, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki bagiku dan bagi alam semesta dengan nikmat-nikmatnya yang banyak. Maka inilah Rabb kita, jangan yang Allah Taala. Rabb kita adalah siapa? Rabbul Alamin. Ya, Rabb kita juga merupakan Rabbul Alamin. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa ma'budi, dan dia Allah taala adalah ma'budi. Dia Allah taala adalah sesembahanku. Allah sesembahanku. Dia adalah ilahku, yang hanya kepadanya sajalah aku serahkan seluruh ibadahku, yang hanya kepada Dia sajalah aku serahkan ketundukanku secara mutlak, secara penuh, hanya kepada Allah Taala. Laisa li ma'bud siwahu, dan tidak ada bagiku ma'bud, tidak ada bagiku sesembahan, tidak ada bagiku zat yang aku serahkan baginya peribadatanku kecuali hanya Allah Taala. Tidak sedikit pun ibadah aku serahkan kecuali hanya kepada Allah. Dialah ma'budi, dialah yang aku serahkan ibadahku kepadanya. Maka inilah jawaban bagi seorang muslim yang beriman dengan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakannya, zat yang menghidupkannya, zat yang mematikannya, zat yang mengatur kehidupannya, zat yang memberikan kepadanya rezeki, zat yang mengatur segala urusan dirinya dan alam semesta. Dan ini adalah jawaban dari seorang yang memiliki iman, yang memiliki tauhid uluhiyah, yang dia serahkan al-uluhah, dia serahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rezeki, dia juga meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang dia serahkan ibadahnya, yang berhak untuk dia sembah. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan,
wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari apa yang disampaikan beliau ini tentang ibadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang menciptakan alam semesta semuanya. Dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fatihah, surah yang telah dihafalkan oleh mayoritas kita, semua kita insyaallah telah hafal, yang mana tidak sah sholat seorang hamba bila tidak membaca surah Al-Fatihah ini. Salah satu ayat yang terdapat dalam surah ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata alhamdulillah adalah segala puji hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya, segala puji hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Ya, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Rabb dan Rabb alam semesta ini semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kullu ma siwallah alam, dan semuanya selain dari Allah adalah alam. Semuanya apapun itu selain dari Allah adalah alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Yang dimaksud dengan alam adalah kullu ma siwallah. Apa yang dimaksud dengan alam? Alam adalah segala sesuatu selain Allah, itu alam. Baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat, semua makhluk-makhluk ini adalah alam. Seluruh makhluk adalah alam. Makanya nanti di sana ada yang namanya makhluk, ada yang namanya khaliq. Khaliq siapa? Allah. Makhluk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sana ada Rabb dan ada marbub. Siapa Rabb? Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbub alam. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah adalah Rabb dan dialah al-Khaliq. Dialah al-Khaliq. Maka selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini namanya alam. Ini namanya alam. Dan ini semuanya adalah makhluk. Semua adalah makhluk. Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata muallif, Rabbil alamin. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabbil alamin. Dia adalah Rabb seluruh alam. Al-alamin, al-alamin artinya adalah alam-alam. Seluruh alam, artinya alamnya banyak. Seluruh alam, Rabbnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh alam, baik itu alam manusia, baik itu alam jin, baik itu alam tumbuhan, baik itu alam malaikat, seluruh alam. Siapa Rabbnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabbul alamin, seluruh alam. Rabb
bagi seluruh alam adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya mu'allif mengatakan wa kullu ma siwallah alam. Semuanya selain Allah adalah alam. Siapapun itu, baik itu nabi, malaikat, selain Allah semuanya alam. Semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Rabbul Alamin, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun kedudukan makhluk tersebut, dia tetap makhluk. Dia tidak bisa menjadi khalik. Setinggi apapun kedudukannya, makhluk khalik berbeda. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku, kata muallif rahimahullahu ta'ala adalah salah satu dari alam-alam yang ada tersebut. Ya, sama dengan muallif mengatakan dan aku adalah salah satu dari makhluk-makhluk yang ada. Ya, di antara sekian banyak makhluk, sekian banyak alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka aku dan termasuklah ana dan antum semuanya di sini adalah di antara alam-alam tersebut. Dan ini menekankan bahwasanya kita semua adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah wa Ta'ala. Ya, sedangkan Allah adalah Rabb ana dan Rabb antum semuanya, Rabb seluruh makhluk, Rabbul Alamin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan fa idza qila lak bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kembali kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Apabila ditanyakan kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabb, dengan apa engkau mengenal Rabb engkau, dengan apa kamu mengenal Rabbmu, maka jawablah, aku mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya. Artinya di sini mu'allif mengabarkan kepada kita, apabila engkau ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau ingin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau ingin mengetahui seluas apa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluas apa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana engkau mengetahui Allah Maha Kekal, bagaimana apabila engkau ingin mengetahui Allah Maha Hidup, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, bagaimana caranya? Maka jawabannya adalah dengan kita memperhatikan ayat-ayatnya, dengan kita mentadaburi ayat Allah wa Ta'ala, dengan kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah wa Ta'ala, dengan kita memperhatikan alam selain Allah wa Ta'ala, kita perhatikan yang ada di sekitar kita,
Inilah cara, kata muallif rahimahullahu ta'ala, yang dapat ditempuh oleh seorang hamba yang dia ingin mengenal Rabbnya Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan ayat adalah alamat. Yang dimaksud dengan ayat adalah alamat atau tanda-tanda, yaitu bagaimana mengenal Allah dengan melihat alamat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka tahulah kita bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tahulah kita bahwasanya manusia ini lemah sekali. Allah yang Maha Kuat. Tidak bisa kita melakukan sekecil apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu dengan ayat, dengan alamat, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Allah. Kemudian mengenal Allah dengan makhlukat, dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk Allah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kita lihat bagaimana makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian yang ada kemudian tiada, meninggal dunia. Siapa yang menghidupkannya? Siapa yang mematikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh apapun manusia ingin menciptakan makhluk, tidak bisa. Ingin bikin telur, tidak netas-netas. Subhanallah, tidak mampu manusia. Manusia ingin hidup abadi. Lihat siapa yang mampu hidup abadi. Sepintar apapun orang itu, sekaya apapun dia, sebanyak apapun kekuasaannya, setinggi apapun jabatannya, tidak bisa dia menolak kematian yang pasti akan datang menimpanya. Walau hanya sedetik pun saja tidak mampu. Siapa yang mematikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas apapun kekuasaan yang dia miliki, sebanyak apapun bodyguard yang menjaganya, datang malaikat maut satu pun tidak ada yang dapat mencegah kematian tersebut datang bagi hamba tersebut. Kenapa? Karena ini perintah dari Al-Khaliq, sedangkan dia makhluk. Tidak ada kemampuan kudrah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang dapat kita lihat dan yang tidak dapat kita lihat. Yang dapat kita lihat manusia. Subhanallah, berapa banyak antum ini di sini wajahnya beda-beda. Subhanallah, siapa yang menjadikan wajahnya ini beda-beda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, Allah yang menjadikannya berbeda, memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Subhanallah, tatapannya beda-beda, perangainya berbeda-beda. Subhanallah, siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makhluk-makhluknya ada sekitar kita saja, subhanallah, sudah banyak sekali. Ya. Kami rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat mendatangkan manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb dari semesta alam, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita ini
pertemuan yang penuh barokah, pertemuan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Alamin, bi asma'il husna wa sifatil ulya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruh kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam keburukan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarrin ma'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.